Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my presentation. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir PIH yang diampu oleh Ibu Fatni. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni dari kelas 1 HKID. Materi pembahasan kali ini yaitu fungsi hukum dalam masyarakat. Mungkin dari teman-teman ada yang gak asing ya sama istilah hukum tersebut. Oke, sekarang langsung saja kita ke pembahasan materi. Let's go. Oke, yang pertama yaitu institusi sosial atau lembaga sosial. Berikut ada pengertian lembaga sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Konco Runingrat, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua, menurut Surjono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga sosial ini selalu berkaitan dengan yang pertama, seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung dan saling mempengaruhi. Yang kedua, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Dan yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Fungsi lembaga sosial menurut Profesor Dr. Surjono Sukanto. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control. Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Selanjutnya yaitu lembaga hukum atau law institution. Adalah lembaga yang dipergunakan oleh masyarakat baik WNI atau WNA dalam rangka menyelesaikan sengketa yang timbul di antara warga masyarakat tersebut. Contohnya adalah kejaksaan, kepolisian, pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan advokat. Next, ada sistem sosial dan pengendalian sosial. Sistem sosial sendiri yaitu adalah kumpulan dari tindakan sosial individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pengendalian sosial adalah upaya mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat. Berikut cara-cara pengendalian sosial. Yang pertama, melalui institusi dan non-institusi. Yang kedua, secara lisan, simbolik, dan kekerasan. Yang ketiga, melalui imbalan dan hukuman. Yang keempat, sosial, formal, dan informal. Yang kelima, melalui sosialisasi. Dan yang terakhir, melalui tekanan sosial. Keterkaitan sistem sosial dan pengendalian sosial. Sistem sosial mempertahankan agar proses itu berjalan secara teratur. Untuk memperlancar kontak-kontak dagang antara para anggota masyarakat, perlu adanya suatu lembaga. Bisa kita bayangkan apa jadinya suatu masyarakat tanpa kehadiran lembaga-lembaga sosial tersebut di tengah-tengahnya. Setiap sistem sosial memerlukan usaha dan cara-cara untuk mempertahankannya. Dengan kata lain, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan usaha-usaha yang dilakukan ke arah itu adalah inherent dengan sistem sosial itu sendiri. Usaha sistem sosial untuk mempertahankan diri inilah yang disebut sebagai pengendalian sosial. Mekanisme pengendalian ini juga bisa bersifat informal, seperti dijauhkan dari pergaulan, diperguncingkan, dan sebagainya. Secara teknik, mekanisme pengendalian sosial itu disebut sanksi. Hukum sebagai mekanisme pengintegrasian. Fungsi mengintegrasikan yang dilakukan oleh hukum adalah mengkoordinasikan berbagai kepentingan-kepentingan yang berjalan sendiri, bahkan yang mungkin bertentangan menjadi suatu hubungan yang tertib, sehingga menjadi produktif bagi masyarakat tersebut. Jika institusi hukum benar-benar hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasian masyarakat, maka ia harus diterima oleh masyarakat. Untuk menjalankan fungsinya itu, artinya para anggota masyarakat harus mengakui bahwa institusi itulah tempat di mana pengintegrasian dilaksanakan atau digunakan. Dan yang terakhir yaitu fungsi hukum sebagai sarana melakukan rekayasa masyarakat. Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat.
Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu dianggap penting dan sangat diperlukan. Setiap sistem hukum mempengaruhi, mendorong, atau memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara. Oleh karena itu, model yang diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku yang diinginkan pemegang peran. Jadi, adanya hukum sebagai rekayasa sosial mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman, serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum ini dapat dinamakan dengan fungsi merealisasikan tujuan hukum. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Yang pastinya masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka dari itu saya mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua. Terima kasih.